penyakit di ruang dunianya yang paling berat kaum munafik. Menyata pegah kebenaran cukup anti. Menyakafir jika ingkar, sudah jelas je. Nak mentang kaum ingkar. Tapi, jika diingkari dari pun semenjak lahir sampai ke alamat day, tetap diingkari. Nanti kat kafir. Ini munafiknya di otak seolah-olah nak diingkari. Padahal je diingkari. Maka je ke munafik lah. Menyati pegah abah nak betul. Tak percaya khianat. Menjanji yang terus betul janjinya munafik. Yang mana mencuba dulu. Punya munafiknya kan, punya munafiknya ini musuh dalam selimut. Musuh dalam selimutnya lebih palih daripada awak kafir. Punya awak kafir kat tentu dua kali. Cuman punya munafiknya di dalam barisan sabdanya najis. Di dalam pun maji dalam masjid jinai. Nyan munafik. Maka ji munafiknya menjadi antek-anteknya penjajah. Punya penjajahnya kafir. Munafiklah sebagai orang yang ditugaskan untuk mematai-matai tanya sebagai pejuang. Tanya sebagai pejuang dimata-matai oleh munafik. Maka orang kafir yang di luar garis, dia akan menyuruh si munafiknya untuk dikalen tanya apa yang tak puput, apa yang akan tak kerjakan, apa yang akan tanya perjuangkan, apa yang akan tanya bela. Jadi akan diberitahu kepada penjajah, kepada kafir untuk ipegah pupu strategi tanya secara teknis supaya bah bocor rahasia tanya. Jadi munafiknya lebih keji daripada kafir. Yang menurut long karena dia adalah musuh dalam selimut. Betul ya, betul ya. Betul. Munafik yang lagi jarum je. Kita mau dalam jarum ni. Kita mau dalam tubuh dia disusupi. Orang orang munafik. Bahaya dah orang munafik. Yang perlu disingkirkan orang munafik di bumi mati. Bahaya dah. Sebabnya sebagai lami pengikut-pengikut awak kafir lah nak tilah ya. Gak tulakan tu tunggu tuah dah. Ciri-ciri munafiknya ni kan nak heboh. Yang pertama kalau dia berkata dia berbohong. Menjadi pegah baik pegah gau. Ya kan. Jadi pegah orangnya dengan pegah babi benar. Abinya lebih pegah ba hana jelas, hana bukti, hana data wate pegah ba. Jadi si bohong belaka mendungan. Yang kedua kalau dia berjanji dia mengingkari. Jadi menyoji kami sumpah. Ya, maka ini akan dilanggar sumpahnya. Menyebarkan ini benci dah ke bendera merah putih. Ya kan? Jino kayak hormat bendera merah putih. Watela mutunya naik perang bendera merah putihnya. Jino di Pura Senin kayak berjaro podo ada boleh hormat bendera merah putihnya. Jadi orang yang melanggar sumpah berjanji tidak tapi dia mengingkari, itulah ciri-ciri yang kedua orang yang munafik. Yang kedua, kalau kita percaya dia berkhianat kepada tanya. Contoh, tanya orang Roji, rakyat Aceh, bangsa Aceh tajuk bantuan kepada orang-orang yang ingin memperjuangkan Aceh supaya Acehnya merdeka. Akan tetapi waktu di saat mereka membuat kesepakatan perjanjian MOU, waktu di saat berempat jabatan dari Jawa, maka awaknya kai penafi perjuangannya. Jadi hanai pegah di masalah kemerdekaan. Bahkan itim pegah hana perle bak tanggai put Desember tanya orang Aceh dapat bendera bintang belum. Nian kepada orang lagi nian adalah ciri-ciri orang yang pengkhianat. Bila tak percaya dia berkhianat. Ini damang kepada ciri yang kedua, orang munafik. Jadi orang-orang lagi nian iji lah mulai baik. Abang mencari kesempatan di dalam kesempitan.
Maka orang-orang lagi nyan hanya tak percaya merangkajan walaupun jika jadi ke pemimpin gede karena dia sudah mengingkari perjanjian, sudah berkhianat dengan tak percaya ji munyo ipegah baji pengegau cocok pemimpin yang jit lagi nyan di Acehnya kan hana mungkin tagai karena apa kan yang ipegah bah hana sesuai lagi kenyataan nyaman ada kedua. Mana baca ya sir long tanggap long nak tanyang masalah nak pegah sulit. Sulit ada awak semengen di bidang semengen. Kiban pegah punya punyan dosa pu harung. Alinyan reporter di bidang tu mesti sulit nyan yang dosa ada awak harung. Nyan nanti jelas baca. Hai pegahaba kalau berbicara dia berbohong. Yang kan ciri pertama orang munafik kan. Jadi ini pegahaba tanyo akan dapat merdeka negara Aceh. Tanyo sampai titik penghabisan darah tanyo tetap Aceh merdeka. Ini kan kata-kata yang keluar dari Babahji. Wate saat dipegat sebuah perjanjian di MOU, maka ini ipenafi perjuangannya kadikut orang bangsa belah di laut kahana li istiqamah kepada perjuangan untuk bela bangsa Aceh supaya tanyo kembali bermarwah lagi masa Sultan Iskandar Muda, tetap ikut kepada Pancasila, tetap ikut kepada UUD 45 dan KUHP Belanda. Sedangkan zaman wada lambutun iji cukup berat ibenci yang Pancasila, cukup berat ibenci yang namanya UUD 45 dan KUHP Belanda. Tapi jino iji kayak baca Pancasila pada urut tengah 17 Agustus. Maka dia waktu berbicara sendiri dia sudah berbohong. Yang kalau ipegahnya lagi orang menelan air ludahnya kembali nyan iludah kali ibah wadano ijo iludahnya ni lomba third yang kemenan ke orang munafik perle yang tanyo pegah ke orang munafik dia hanya tak percaya nah membacut pilih jadi wadai pegah abah hana pu dengar li jadi tanyo langsung kok gari hiju. Yang batasan orang munafik nyo batasan orang yang betul-betul istiqamah kepada perjuangan Aceh merdekanya tetap harus ada perpisahan antara orang munafik dengan orang Islam murni mana supaya adanya be mencawa nyamanan menurut lo. Hana tu wan ku cama hana tu. Hana lo tu memang hana tu. Nyan punya dia kita angin. Okey ni bukan apa. Ya, kita angin menjenya nah. Lo tinggal lagi ke pegah le deng kubura. Ya kan. Tanyo ketika tetap pegah diplomasi. Ya kan. Wate mesti jadi part pegahnya. Yang hana cerita li yang bergabung dengan Indonesia. So yang bergabung Indonesia timba mati you. Ya, menan menurut lo. Jadi untuk dakoh you antara munafik, antara orang yang betul-betul Islam murni berjuang, berjihad di jalan Allah tetap istiqamah. Yang lagi kok gari hiji pula. Jadi hana li yang nama yang munafik di dalam jamaah danyo pejuang Aceh merdeka. Menyuka uronyo sampai kiamat dunia tetap uronyo danyo Aceh merdeka sampai kiamat dunia tetap Aceh merdeka. Jadi menyo pegahaba ini hanya di pegahaba uronyo pegahaba sehingga pegahaba B. Berarti kan orang yang istiqamah. Arti istiqamah adalah orang yang teguh berpendirian
di dalam prinsip ji hanapkan metukali walau pi hiji hidup di dalam orang-orang munafik, walau pi hiji hidup di dalam orang kafir, tetap hiji teguh istiqamah dengan budroi yang benar menurut long. Dan tanya tak berjihadnya di dalam bumi Aceh. Tak berjihadnya kan tanya dengan tak pegah-pegah lagi biqauli kena dengan perkataan. Yang kedua, tak berjihad dengan tak berjihad dengan harta tu. Tak berjauh harta tu di jalan fisabilillah, sumbangan tanya. Ya, yang kedua, tak jihad dengan darah tu. Darah tanya adalah sebagai saksi bahawa tanya adalah memang betul-betul dah perjuangkan untuk Aceh merdeka. Ruh darah di padang perang, contoh segi. Atau terhipo tu dalam penjara tu. Tak pegah Aceh merdeka tu. Terus pasukan kadang rumah. Ya culik tanya. Yang ruh darah tu. Ya. Yang keempat dah berjuang dengan fi nafsi, binafsi, dengan jiwa dia, dengan nyawa tu akan berpisah antara ruh dan jasad tanya, mati di medan pertempuran. Tanya cukup berat mulia di sisi Allah. Karena apa kan? Tanya waktu saat berjuang dengan ruh tu, dengan nyawa tu. Kata pemurah nyawang tanya, yang tak pegang hanya hukum Allah semata yang dipegang. Menyo meseji orang yang pegah perjuangan mantang, tapi hana ketejut berjihad, hana ketejut untuk kebela anak bangsa dengan darah, dengan nyawang, dengan harta, dengan perkataan, dengan selemah-lemah je. Yang berarti orangnya tak pegah juga kaji ke antek penjajah, kaji orang yang dipelihara oleh Indonesia, yang menyuai tepu oleh penjajah Indonesia. Orang-orang lagi nya iyo peng lah bahkan karena orang yang jadi bayu untuk mengobok-obok bumi Aceh. Jadi Indonesia ada payah ya turun tangan li, ya kirim tentera kuno ya mau perang tanya dengan dro dekoror kata mau perang hari kedoro perang opini. Jadi mesti orang-orang yang gelup di dalam pemerintahan Indonesia tapi cukup berat gebela Indonesia yang kajit ke antek penjajahan. Mana menurut lo? Kasih bah, katakan, tinggal, mesti tinggal naik pakai durundeng lo. Ketika di durundengnya, dia perlu dalam siagalnya, urun durundengnya payah tiba. Ya, anak-anak usaha, yang bahkan lo jadi eksekutor di. Lo memang anak-anak lo untuk yang murundeng, ya lo karena lo anak-anak selarundeng, mereka anak selarundeng. Berarti memang runding kita kirim delegasi runding di anggota katanya. Ketika anggota katanya kah dijak merunding tapi dikhianat bangsa Aceh, wajib juga. Benar kira-kira. Gimana sepakat dengan cara begitu dalam jamaah katanya. Jadi belina pengkhianat dalam perjuangan Aceh mereka. Lo sepakat. Setuju, cukup sepakat. Kacau. Kita yang nunggu murah aja dong kan. Nah makanya coba-coba ya berkhianat dengan perjuangannya kan. Ada, tanya apa wate, tabah, lihat aku tabah deh, tabah lupu, tabah peng, tabah lupu, tabah tenaga, tabah pikiran. Mulanya bahwa kayak mending kayak bagaimana yang orang tua bawa macam kayak jumba awalnya ya benar lah kira-kira. Makanya dari awal kan aku begah tapi
Lemak bang balong ko baga. Muti jibang je runding. Muti jibang mudah-mudahan ken kok nyari aja nyangkat lah kok nyari. Ci memang ada taruhnya. Ya kan tapi wallahu alam ya ada dipuji. Tapi siapapun yang akan tercok jadi guru runding katanya hukuman yang kena ketika dia berkhianat berarti kabur ketona ni dapat habis belum benar kira-kira hanya malu yang kan hanya terserah apa jemaah katanya yang lain ibarat acijo acibi pendapat yang mungkin yang solusi untuk yang maklum yang komitmen yang paling gede dah. Memang pengkhianat di Bumi Aceh hajat lip kuah payah sama payah bergadah mandu. Sebab kerana pengkhianatannya ke bangsa Aceh menderita. Ketiga sebab pengkhianatannya malah kedua ke baik sampai ni yang kedai. Pak Haji punya ada nama itu perjuangan fisabilillah. Hana pengkhianat. Dibandingkan soal pengkhianat dari asal saleh Daru dari Belanda ke Pantiba. Ya, mandum perang Aceh, mandum na pengkhianat. Yang pengkhianat pi awak kayu. Kan cilek-cilek Panglima juga yang pengkhianat. Anak cilek-cilek termasuk gam kota. Panglima Aceh dua mentro nya. Upu be bangka awak ya. Tapi awaknya dua yang pengkhianat. Maka Haji tapi memang walim yang pengikut memang janji yang tanda-tangan ya. Memang yang tanda-tangan menteri Malay ya, berarti otomatis kan nah kan jilid-jilid perang Aceh tetap nah kan yang berkhianat ya. Maka Haji ke depan anak disalih ada nanti berkhianat dalam runding tetap timbak Haji lumpuh je begah tetap dah dengan akan keputusan pasukan hantu ulun untuk bergada ataupun pasukan tentara Areo tetap untuk bergada benda-benda yang menang kira-kira. Nah sepekan awalnya lagi ya kita berbicara Kan setuju yang lain Setuju kajero. berarti Yang pekat ibu kami mandu. kiranya apa-apa tu Yang pekat ibu kami mandu. setuju Sepakat. Tuku Effendi nak pekat. Tetap kalimah la ilaha illallah. Allah akbar walillah bilhaq. Allah Akbar Anak kelung nak pekat. kau menyong. Dari jauh rumah itu ke? Bukan je apa serapu. Indonesianya kan pengkhianat, Indonesianya juga munafik, kita kan munafik. Lagi masjid pegang dikeroi yang undang-undang dasar yang 35. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh sebab itu, penjajahan dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan, dengan pri keadilan. Yang kan ditulis keroi yang Indonesia, itu karena tulisnya. Tapi kan Iji sebagai orang Islam, tapi kan kayak jajah dan bangsa Aceh. Ya perang DI, perang Jumbo, perang Dom Dewa Satu Harto, ya kan? Jadi awalnya jajah dan tulis keroi kemerdekaan hak segala bangsa ya pegah. Tanya bantah pegah roda merdeka, kaipo tu. Ya, maka oleh sebab itu penjajahan dunia harus dihapuskan. Awalnya ijazah adanya. Jadi lain yang tulis, lain yang pelaku. Maka jadi munafik di Indonesia yang pegah itu. Jadi munafiknya lebih keras daripada kafir. Karena dia musuh dalam selimut lagi lu pegah benar. Ya, jadi Indonesianya adalah negara termunafik di dunia. Itulah Indonesia Raya. Ya, danyo hana yang nama munafik menyotanyo gak istiqamah. Karena apa kan? Yang tak peganglah hukum Allah, yang tak peganglah hadis Nabi Muhammad, yang tak betul adalah ijma' dan qiyas para ulama. Kena ada hukum Pancasila, UUD 45 dan juga KUHP Belanda, ada ciptaan manusia sendiri. Dia cipta keroi, ilanggar keroi, maka dia munafik. Pancasila